Baik, selamat sore. Saya Kasih Humas Polres Kelungkung, Ibtu Agus Widiono. Seizin Kapolres Kelungkung menyampaikan tentang kejadian atau kronologis siswa yang hanyut di Linking Beach, Nusa Penida. Jadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Kaisar Akira Aiman bersama 48 rombongan studi tour. Jadi dari SMA IT Insan Sejahtera Sumedang melaksanakan studi tour ke Bali dan menginap di Jimbaran. Selanjutnya pada pukul 9 kita rombongan menyeberang dari pelabuhan Sanur menuju ke Nusa Penida untuk melaksanakan kegiatan berwisata. Jadi sekira pukul 9.45, jadi rombongan tiba di pelabuhan Banjarnyuh, Nusa Penida, untuk selanjutnya langsung menuju objek wisata Kelingking Beach. Jadi rombongan tiba di Kelingking Beach sekira pukul 10.20 WITA. Selanjutnya rombongan melaksanakan kegiatan wisata yang mana rombongan ini terdiri dari 19 orang, di mana 15 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Siswa perempuan turun ke pantai bersama rombongan laki-laki untuk melaksanakan aktivitas bermain di pantai. Namun tatkala mereka sedang bermain di pantai, tiba-tiba ada ombak yang cukup besar, kemudian salah satu korban atas nama Kaisar Akira Aiman terseret arus. Namun demikian korban sempat meminta tolong dan didengar oleh salah seorang temannya, yaitu yang bernama Fadil. Si Fadil ini berusaha untuk membantu korban, namun korban semakin jauh terseret ombak dan akhirnya tidak bisa dijangkau oleh rekannya. Kemudian atas kejadian tersebut, rombongan atau rekan korban ini melapor ke Polsek Nusa Penida. Demikian. Nah, posisi korban itu berarti sudah jauh ke tengah laut atau mungkin seperti apa, Pak? Jadi dari posisi awal mereka berenang, korban berenang, jadi sudah terseret, dan karena di sana di Pantai Kelingking karakter ombaknya itu cukup tiba-tiba besar gitu, Pak. Jadi tidak stabil karena tiba-tiba ombak di sana itu besar dan sering terjadi korban di Kelingking Beach ini. Jadi korban terseret ombak dan rekan korban atas nama Fadil mau membantu korban, namun tidak memungkinkan sehingga korban semakin jauh terseret ombak. Nah, mungkin ada imbauan Pak sebelum terjadinya ini, mungkin dari rombongan sendiri mungkin sudah diberitahu kalau tidak boleh berenang atau apa gitu. Jadi pihak kami khususnya dalam hal ini Polsek Nusa Penida dan dinas terkait dalam hal ini Departemen Pariwisata dari pemerintah daerah tingkat 2 Kelungkung sudah melaksanakan himbauan berkaitan dengan khususnya di tempat-tempat yang sering terjadi korban kecelakaan, dalam hal ini laka laut. Jadi baik itu berupa banner atau himbauan langsung. Jadi sudah sering kami dari pihak kepolisian khususnya sudah melaksanakan himbauan tersebut. Oh, tapi ada faktor cuaca nggak Pak yang menyebabkan uh, ombak di Nah, sana itu gede jadi pada saat itu atau besar? ombak cuaca cukup bagus, Mas. Cukup bagus. Namun demikian memang karakteristik di Pantai Kelingking Beach itu memang unpredictable. Jadi tidak bisa ditebak. Jadi tidak bisa terprediksi tiba-tiba gelombangnya besar itu. Oke, mungkin kondisi korban saat ditemukan itu mungkin seperti apa Pak? Mengapung dalam kondisi Jadi gimana?
pada saat hari itu tanggal 30 Oktober, korban masih tidak ditemukan dan dari pihak Polres Klungkung dalam hal ini Satpol Airut Polres Klungkung bersama dengan Polsek Nusa Penida, TNI Angkatan Laut dan Basarnas melakukan pencarian. Jadi di hari pertama korban dinyatakan terseret arus, jadi dari pihak gabungan Polsek Nusa Penida, Satpol Airut Polres Klungkung, TNI AL dan Basarnas melaksanakan pencarian sampai besoknya di tanggal 31 Oktober hari Kamis dari pukul 07.45 sudah melakukan pencarian lagi. Jadi akhirnya korban bisa ditemukan. Untuk diketahui pencarian ini melakukan dua metode, yaitu metode yang pertama metode pencarian lewat darat. Jadi lewat atas tebing dipantau di pesisir pantai Nusa Penida. Jadi anggota gabungan ini melihat dari atas tebing dan sebagian turun ke pantai untuk mencari dan sebagian juga langsung menggunakan boot untuk pencarian tersebut. Akhirnya korban bisa ditemukan pada pukul 10.45. Oke. Itu berarti proses pencariannya mungkin nggak cukup, maksudnya langsung ditemukan ya Pak? Hari itu ya, cuma 1 hari berarti. Jadi dari korban dinyatakan terseret arus di tanggal 30 Oktober, di tanggal 31 korban sudah ditemukan oleh gabungan tim pencarian. Jadi tim SAR ini gabungan ini menemukan jenazah korban 09.40 Mas. Jadi pukul 10.41 WITA tim SAR gabungan tiba di pelabuhan Segitiga Emas Sampalan. Jadi ditemukannya pukul 09.40 dan dievakuasi sampai ke pelabuhan Sampalan, pelabuhan Segitiga Emas Sampalan itu pukul 10.41. Berarti penyebab meninggalnya korban sendiri karena faktor nggak bisa berenang atau terseret arus, Pak? Terseret arus, yang jelas terseret arus. Korban melaksanakan aktivitas di air. Aktivitas air, namun karena arusnya cukup kencang di sana, di Kelingking ini. Arusnya cukup kencang dan ombaknya juga tiba-tiba besar. Nah, itu korban terseret arus. Oke. Berarti jenazah sendiri diotopsi atau ada dilakukan otopsi Pak atau seperti apa gitu? Jadi tindakan yang dilaksanakan oleh kami dari pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polsek Nusa Penida membantu mengevakuasi korban dari boot ke ambulan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Gemasanti Nusa Penida. Jadi selanjutnya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Gemasanti Nusa Penida untuk meminta visum et repertum. Nah, untuk catatan, ya korban yang merupakan seorang pelajar asal Bandung yang hilang terseret ombak pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 11 tersebut dinyatakan berhasil ditemukan pukul 11, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi pihak keluarga korban menolak dilaksanakannya otopsi karena meyakini peristiwa yang dialami oleh korban merupakan suatu kecelakaan, bukan tindakan kriminal. Kemudian telah dilakukan serah terima jenazah kepada keluarga korban, ayah kandung korban atas nama Mulyadi Hidayat oleh pihak dari rumah sakit dan didampingi oleh pihak dari Polsek Nusa Penida. Maaf, gini Pak, kan tadi ada 19 orang. Nah, saat kejadian itu kondisi teman-teman korban tuh bagaimana, mengalami apa? Mengalami shock atau bagaimana? Dan mereka tetap ada di lokasi, masih tetap di lokasi mengupayakan pertolongan pertama dulu nggak sih Pak? Jadi saat kejadian dari 19 orang rekan-rekan korban, 5 orang siswa terdiri 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan mengalami kelelahan saat naik dari Pantai Kelingking, karena untuk diketahui
Pantai Kelingking ini jadi letaknya di bawah tebing. Nah, jadi dari 5 orang, dari 19 orang, jadi 5 orang mengalami kelelahan saat naik. Adapun nama-nama mereka adalah satu atas nama Java, Maulana, Tasya, Rahma, dan Caca. Sementara 4 orang yang sudah sadarkan diri. Dari sementara 1 orang atas nama Caca masih dirawat di klinik Nusa Medika. Sedangkan 14 orang atas nama 14 rekan lainnya itu dalam keadaan sehat walafiat. Mereka mengalami 4 orang itu mengalami kelelahan itu setelah mereka dari pantai atau mereka saat mau menuju ke pantai, Pak? Dari pantai. Jadi dari pantai mereka akan naik ke atas itu 5 orang mengalami kelelahan dan 1 orang bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Oh, oke. Siap-siap, Pak. Oke, Pak. Mungkin apakah sudah sering terjadi, Pak, kasus serupa gini, Pak, di Pantai Kelingking Nusa Penida ini, Pak? Memang ada beberapa kejadian. Kalau ada beberapa kejadian, baik itu menyangkut wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Namun dari pihak kami seperti apa yang saya sampaikan tadi, sudah sering melakukan himbauan, memberikan himbauan kepada wisatawan, baik penyampaian kepada tour leader atau agen-agen wisata, mereka sering juga menyampaikan kepada wisatawan agar lebih berhati-hati. Karena mengingat karakteristik ombak dan arus di Pantai Kelingking Beach ini unpredictable. Sudah sering disampaikan itu, Pak. Himbauan-himbauan itu. Himbauan ini berupa tulisan atau hanya secara by lisan gitu, Pak, dikasih tahu gitu kepada para pengunjung gitu? Lisan maupun tulisan pun disampaikan, Pak. Ada, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.